Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori evolusi untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah pengantar teori budaya. Saya Faras Rahmani Arfasya dengan NIM 203233063 kelas 4B Antropologi Budaya. Teori evolusi. Evolusi menyatakan bahwa keanekaragaman bentuk kehidupan muncul sebagai hasil perubahan atau perkembangan susunan genetikanya. Asumsi dasar: pertama, perubahan bentuk sederhana menjadi kompleks dalam waktu lama. Yang kedua, membangun tingkat perkembangan manusia. Dan yang ketiga, bersifat historis atau diakronis. Untuk tokoh pelopornya sendiri dari teori evolusi ialah Edward Barnard Tylor, di mana beliau merupakan seorang antropolog yang berasal dari Inggris. Tylor dikenal melalui jasanya dalam penelitian evolusi kebudayaan. Dalam karyanya Primitive Culture and Anthropology, ia mendefinisikan konteks penelitian ilmiah dalam antropologi yang didasari dari teori evolusi Charles Darwin. Dia percaya bahwa ada sebuah basis fungsional dalam perkembangan masyarakat dan agama yang ia anggap bersifat universal. Kemudian, ada teori evolusi unilinear. Dalam paradigma evolusi, ada beberapa teori muncul, yaitu salah satunya teori evolusi unilinear, di mana berasumsi dasar bahwa semua masyarakat melewati tahap-tahap perkembangan yang sama, atau masyarakat berevolusi mengikuti jalur atau garis yang sama. Lalu, ada evolusi kebudayaan manusia, savagery stage. Yang pertama, lower status of savagery, di mana manusia hidup dan makan buah-buahan, hidup bersama dalam kelompok. Yang kedua, ada middle status of savagery, di mana manusia menyebar ke seluruh dunia, menggunakan umbi-umbian sebagai makanan dan memakai tombak sebagai senjata. Yang terakhir, ada upper status of savagery, di mana manusia mulai dengan penemuan panah dan busur, sehingga memungkinkan mereka untuk mulai berburu. Lalu, ada barbarous stage. Yang pertama, lower status of barbarism, di mana manusia telah mengenal tembikar atau periuk tanah liat yang dibakar. Yang kedua, ada middle status of barbarism, di mana manusia sudah mulai beternak dan bercocok tanam. Yang ketiga, ada upper status barbarism, di mana penemuan besi dan alat-alat bekerja yang terbuat dari besi. Dan yang terakhir, ada civilized life, itu status of civilization, di mana manusia mulai mengenal fonetik dan tulisan. Tidak semua manusia atau bangsa memiliki peradaban, sedangkan kebudayaan ada pada setiap manusia atau bangsa. Selanjutnya ada penelitian Tylor mengenai tingkat-tingkat evolusi kebudayaan manusia telah memunculkan konsep survival. Tingkat-tingkat evolusi kebudayaan memiliki suatu konsep tentang bentuk kebudayaan pada masing-masing tingkat. Survival yang dimaksud oleh Tylor adalah unsur-unsur yang tetap hidup atau bertahan dari kebudayaan-kebudayaan dari suatu tingkat evolusi sebelumnya. Paham survival menjadi alat penting bagi penganut evolusionisme dalam menganalisa kebudayaan-kebudayaan dan dalam menentukan tingkat-tingkat evolusi. Berikut contoh evolusi. Semakin lama, masyarakat mengalami perubahan dan perkembangan dari tahap peradaban sederhana menuju tahap peradaban yang lebih kompleks. Contohnya, zaman dulu orang-orang berkomunikasi melalui surat, sedangkan sekarang menggunakan ponsel. Dan orang zaman dulu senang melakukan barter, sedangkan sekarang sudah ada mata uang. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.